Misal saja seseorang bersandar, seseorang berserah diri kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau kepada orang-orang yang hidup tidak di depan dia, atau yang semisal mereka. Jadi dia tawakal kepada orang-orang yang sudah mati, tawakal kepada orang-orang hidup tapi tidak di depannya, atau yang lainnya dari tauhid sembahan selain Allah. Dalam hal apa? Tentu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang dia minta, tapi dia berserah diri, bersandar kepada orang sudah mati, atau bersandar kepada siapa tadi? Orang hidup tapi tidak di depan dia. Maka disebutkan persyaratannya apa tadi? Tawakal hanya kepada Allah. Termasuk juga disebutkan persyaratan iman, maka juga tawakal hanya kepada siapa? Allah. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah kita bahas tentang apa? Asyirk fit tawakkul. Syirik dalam apa? Tawakal. Bismillah. Asyirku fit tawakkul. Syirik di dalam tawakal. Ini pembagian macam-macam syirik yang dimana kemarin kita bahas tentang syirik dalam asyirkul mahabbah, ya, sebagaimana kemarin kita bahas tentangnya, masuk dalam syirik besar, yakni syirik al-mahabbah. Nah, jadi apabila memang itu di dalam na'am mahabbatu mukhtassah yang bersifat ubudiyah, sehingga di sana ada konsekuensi apa? Merendahkan diri, ketaatan kepada yang dicintai. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan, kecuali itu hanya kepada Allah. Nah, sekarang syirik dalam tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu maknanya apa? Bersandar. Jadi ketika seseorang itu bersandar, ketika orang berserah diri atau menyerahkan dirinya, itu makna secara bahasa tawakal itu. Tawakal itu apa? Bersandar. Tawakal itu apa? Menyerahkan dirinya. Dan tawakal itu termasuk amalan hati. Ketika orang bersandar, ketika orang menyerahkan dirinya, ya, maka dikatakan tawakkala fil amr. Maknanya apa? Bahwa dia telah apa? Menyandarkan, menyerahkan dalam urusan atau dalam perkara. Ya, jadi seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika orang itu tawakal dalam sesuatu, apabila apa? Bahwa dia telah menjamin akan menunaikannya. Itu namanya seperti itu. Jadi kalau dicontohkan misal seperti ini, aku serahkan urusanku ke fulan. Nah, jadi seperti itu. Jadi aku pasrahkan urusanku ke fulan. Dengan kata lain, tawakal itu ya berserah diri atau pasrah. Ya. Nah, idza tamattu alaih. Apabila aku bersandar, apabila aku menyandarkan atasnya. Jadi dia apa? Berserah diri atau menyandarkan dirinya kepada orang. Nah, jadi sekali lagi tawakal itu bersandar atau menyerahkan dirinya. Artinya apa? Ketika dia bersandar, ketika dia menyerahkan dirinya, bahwa ada jaminan orang tadi apa? Akan menunaikan apa yang memang dia serahkan, apa yang dia amanahkan tadi. Tentu bahwa tawakal kepada Allah berarti bersandar, berserah diri kepada Allah, maka dia di antara apa? Sebesar-besar, seagung-agung macam-macam ibadah.
Sehingga tawakal masuk dalam ibadah, dan tawakal termasuk amalan hati dan termasuk ibadah batiniyah. Karena yang namanya ibadah apa? Kullu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal afali adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang terkumpul di dalamnya atau kumpulan dari nama-nama yang hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Nah, sehingga tawakal itu bentuk penyandaran diri. Ya, orang itu bersandar, maka dia termasuk apa? Seagung-agung macam ibadah. Ya, tentunya tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka wajib bahwa di dalam perkara itu maka mengikhlaskan hanya untuk Allah. Jadi ketika orang itu bersandar, ketika orang itu berserah diri, maka harus tulus, bersih hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin, dalam surah Al-Maidah ayat 23. Dan kepada Allah lah maka bertawakallah kalian, wahai orang yang beriman, jika memang benar-benar jujur keimanan kalian, jika benar-benar kalian orang yang beriman. Maka dalam ayat ini kita diperintahkan tawakal. Apa tawakal tadi? Bersandar, berserah diri hanya kepada Allah. Sehingga tawakal kepada Allah maka harus tulus, dan tawakal itu hanya semata-mata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tawakal itu termasuk amalan hati dan sebesar-besar macam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, adapun tawakal kepada selain Allah itu ada beberapa macam. Jadi yang benar tawakal karena ibadah, maka tidak boleh kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Ya, karena tawakal ada termasuk ibadah batiniyah, maka tentunya harus ikhlas, bersih, tulus hanya untuk Allah. Maka tentunya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Nanti akan dicontohkan. At-tawakkulu fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Nah, ini maksudnya. Ketika seseorang bersandar, berserah diri, ya, atau dia menyandarkan, menyerahkan di dalam urusan-urusan dia, yang dimana perkara itu tidak ada yang mampu kecuali Allah. Perkara-perkara itu apa? Tidak ada makhluk yang mampu kecuali Allah. Misalnya saja seseorang bersandar, seseorang berserah diri kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau kepada orang-orang yang hidup tidak di depan dia, atau yang semisal mereka. Jadi dia tawakal kepada orang-orang sudah mati, tawakal kepada orang-orang hidup tapi tidak di depannya, atau yang lainnya dari tauhid sembahan selain Allah. Dalam hal apa? Tentu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang dia minta, tapi dia berserah diri, bersandar kepada orang sudah mati, atau bersandar kepada siapa tadi? Orang hidup tapi tidak di depan dia, atau yang selainnya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal apa? Dari bentuk pertolongan, dari bentuk penjagaan, dari bentuk mendapatkan rezeki, dari bentuk mendapatkan pertolongan, ya. Pertolongan di sini syafaat, ya. Hampir sama, ya. An-Nasr, Nasr itu pertolongan untuk, ya, kemenangan, ya. Itu namanya An-Nasr. Adapun syafaat itu juga makna secara umum sebuah pertolongan, tapi di sini bantuan yang memang ketika seseorang tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kemudian tawakal bersandar diri dia kepada siapa tadi? Orang sudah mati, orang hidup tapi tidak di depan dia, atau mungkin sesembahan selain Allah, sementara hal itu tidak mungkin mampu kecuali Allah. Contohnya apa? Ya menolong. Contohnya apa? Menjaga.
Contohnya apa? Memberi rezeki. Contohnya apa? Memberi syafaat. Kalau itu dia bersandar, berserah diri kepada sebagaimana disebutkan tadi, maka fahada syirkun akbar. Maka itulah syirik besar. Oleh sebab itu, kadang-kadang ada seseorang bersandar kepada benda. Keselamatan dia seakan-akan pada satu benda yang disebut dengan apa? Tamimah. Jamaknya tamaim. Jimat-jimat. Ya, apapun. Ada. Jadi keselamatan saya ada pada sapu ini. Keselamatan saya ada pada batu ini. Keselamatan saya ada pada keris ini. Nah, itu namanya tawakal. Dalam hal keselamatan. Berarti bukan kepada Allah, tapi kepada apa tadi? Benda. Atau keselamatan keamanan saya, maka tergantung si fulan, si alat. Sementara keselamatan dalam arti menghadapi musuh, ya, atau keselamatan mungkin ketika terjadi banjir bandang atau hal-hal yang dahsyat, maka itu tidak bisa membantu menyelamatkan. Yang memiliki kemampuan hanya Allah. Maka kalau itu dilakukan kepada orang yang sudah mati, orang-orang hidup tapi tidak di depan dia, atau tauhid, maka ini adalah syirkun akbar. Hanya hati-hati. Ini yang pertama. Oleh sebab itu, jangan tawakalnya kepada makhluk. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang dia tawakal kepada makhluk, maka tentunya dia tidak akan merdeka. Dia akan terkungkung, dia akan diperbudak. Dia tidak akan mendapatkan kebebasan yang hakiki. Bukan artinya kebebasan tanpa batas, ya. Tapi tetap kita mendapatkan kebebasan, tetapi ada batas-batas rambu-rambu Allah. Ini perhatikan, maka harus hati-hati. Jadi jangan tawakalnya semata-mata juga kepada benda, ya. Atau ketika dia mau safar, tidak dia teliti, dia tidak siapkan, pokoknya tawakal. Sementara mungkin bannya sudah tipis, ya, atau minyaknya kurang, sudah tawakal kepada Allah. Itu jelas tidak mungkin. Tayyib. Kemudian yang kedua, tawakkulu fil asbab dzahirah. Berserah diri, bersandar kepada sebab-sebab yang nampak. Nampak, zahir. Kalau tadi kan batin, ya. Seperti apa misal? Orang bersandar kepada penguasa. Orang bersandar kepada atasannya. Mungkin menteri, ya, zahir, ya. Atau kepada seseorang yang hidup, maka dia mampu dengan apa-apa yang memang Allah takdirkan. Misalkan orang yang dia mampu untuk memberi sesuatu kebaikan dalam arti yang zahir, ya, atau dia bisa menahan gangguan, ya. Jadi misal saja kita tawakal, kita bersandar orang yang masih hidup, kita menghadapi musuh dan dia mampu, memang dia hebat secara zahir, dia punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan, namanya untuk menghina orang itu, ya kan? Menghadapi lawan yang kuat, bersandar kepada orang yang lemah, kan namanya ngenyek kalau orang barat. Maksudnya baratnya Bali, ya. Baik. Jadi seperti itu. Maka tidak benar. Fahada syirkun aswar. Ini pula masuk dalam syirik kecil. Li'annahu i'timada 'ala syakhs. Karena dia bersandar kenapa kepada seseorang. Ya. Yang ketiga, tawakkul alladhi huwa inabatul insan man yaqumu bi'amali anhu mimma yaqtiru alaih.
bersandar, memasrahkan kepada manusia, dan manusia itu menjadi orang yang dia menjadi wakil dia, menjadi pengganti dia untuk melakukan amal-amal yang memang dia mampu. Contohnya apa? Yang bersifat muamalah. Misal seseorang itu punya usaha rumah makan, maka menjadi taukil, menjadi wakil, menjadi pengganti dia yang memang dia bisa meningkatkan pemasukan, kualitas tentang warung atau rumah makan dia kepada manajer. Maka ini hal yang tidak mengapa karena dia mampu. Fahadha jaiz, maka ini boleh. Atau kita punya toko apa begitu, toko HP, mungkin toko kain atau toko apa, maka kita serahkan kepada orang yang memang dia punya kemampuan dalam hal itu. Maka yang seperti ini bentuknya muamalah, bentuknya jual beli, maka tawakal jaiz. Tapi ingat, bukan dia bersandar kepada wakil dia tadi dalam jual beli, memang dia mampu tentunya untuk mendapatkan secara total, tidak total sama sekali. Tetap namanya manusia kan terbatas, bahkan mungkin mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran bisnis dia, jual beli dia, muamalah dia, maka dia tetap minta kemudahan kepada Allah, minta bantuan pertolongan kepada Allah. Tetap. Adapun kepada orang tadi atau orang yang diwakilkan sebagai pengganti, maka memang hal-hal yang sifatnya manajemen, yang sifatnya mungkin dia juali, sifatnya dia mungkin melayani, dia semacam itu. Tapi tidak lebih. Pokoknya terserah enti. Pokoknya aku nanti bangkrut tidak bangkrut, tidak bisa, mutlak namanya. Lancar tidak lancar, saya serahkan padamu. Waduh, ini lalu istilahnya bongkoan ini namanya. Terlalu semuanya, kan tidak bisa yang seperti itu. Bisa jadi nanti karena kita pasrahnya kepada dia, ibaratnya lebih. Walhasil ketika mungkin dia ternyata tidak bisa menjalani maksimal dari apa yang diinginkan targetnya, akhirnya dia lari, dia berbohong, kan? Jadi itu yang akan menjadi masalah. Maka tetap walaupun kita pasrahkan, kita tawakal hal-hal yang memang dia mampu menjadi wakil kita dalam masalah muamalah jual beli, dan walaupun ini boleh, bukan berarti untuk menghasilkan mendapatkan semuanya, tapi untuk mendapatkan kemudahan, keberhasilan, tetap juga jangan lupa dia pasrahkan tawakal kepada Allah. Karena apa? Mewakilkan kepada seorang untuk mendapatkan perkara-perkara yang boleh, maka tentunya min jumlatil asbab. Berarti kan otomatis semua sebab-sebab. Wal asbab la ya'tamidu 'alaiha. Sementara sebab-sebab itu tidak bersandarkan ada atasnya. Wa nama ya'tamid 'ala Allah subhanahu. Yang benar bahwa dia bertambat bersandar ada kepada Allah, Maha Suci Allah. Kenapa? Karena Allah itulah yang menciptakan sebab. Allah pula yang mengadakan sebab musabab. Jadi bukan mutlak semata-mata saya ini bisa berhasil, memang aku tidak salah, saya pasrahkan kepadamu total. Nggak bisa begitu. Itu pun juga termasuk apa? Tentunya nikmat, tentunya apa? Taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan orang itu secara mutlak.
tawakal kepada Allah untuk menolak bahaya, untuk mendapatkan rezeki. Tentunya tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dan ini termasuk sebesar-besar macam-macam ibadah. Adapun tawakal kepada selain Allah dalam perkara tadi apa? Menolak kemudaratan, mendapatkan rezeki, ya, maka ini kalau kepada selain Allah, maka dia akan terjatuh syirkun akbar. Allah pun berfirman, wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Maidah 23. Dan kepada Allah lah maka bertawakallah, bersandarlah, berserilah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi penyandaran kita dalam hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah, maka itu haknya Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jadi jangan sampai ya semata-mata orang itu terlalu pede dengan kemampuan planning apa yang ada pada dirinya. Kalau saya punya rencana planning seperti ini, saya akan raih begini-begini, wah pasti berhasil. Jangan. Saya ada orang yang memang ahli, itu tidak bisa. Tetap adalah pada hakikatnya kita tetap tawakalnya kepada Allah. Cuma itu dalam hal sebab, maka kita kepada orang yang memang ahli, tapi tidak total. Dan itu berbahaya. Berbahaya sekali kalau sampai dia pasrahnya total, pasrahnya bongkoan, itu berbahaya. Bisa dia hulu kepada orang yang diamanai, dia wakilkan tadi, ya bisa. Atau pula bisa ditinggalkan sehingga dia tidak dapat apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Fa'amara Allah subhanahu bitawakkul alaihi wahda. Maka Allah perintahkan, Maha Suci Allah, ya, dengan masalah tawakal berserah diri, maka hanya kepada Allah saja. Tentunya di sini wa 'ala Allah, Allah ini sebagai ma'mul atau maf'ulun bih, tapi didahulukan yufidul hasr. Pastinya fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Pastinya begitu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya iyyaka itu di akhir. Yang awal na'budu. Karena na'budu itu yakni ada pelaku, ada apa yang dilakukan. Kepada siapa? Artinya orang yang dikenai tadi, yaitu iyyaka, Allah. Tapi lafadznya mestinya kalau dalam susunan bahasa dia di akhir. Jadi pelaku atau perbuatan, pelaku baru yang dikenai perbuatan. Tapi ini diawalkan sama dengan kalimat ini, ya kan? Wa 'alallah didahulukan, ini menunjukkan apa? Yufidul hasr, meringkas hanya kepada Allah kita tawakal, sehingga menjadikan tawakal kepada Allah syarat dalam keimanan. Sebagaimana Allah menjadikan syarat dalam Islam, itulah tawakal. Dan pada ayat yang lain, Yunus ayat 84, Allah berfirman, qala Musa ya qaum in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka kepada Allah saja kalian berserah diri, bersandar, jika kalian orang-orang yang Islam. Sehingga kesempurnaan Islam seseorang, maka disebutkan persyaratannya apa tadi? Tawakal hanya kepada Allah. Termasuk juga disebutkan persyaratan iman, maka juga tawakal hanya kepada siapa? Allah. Maka oleh sebab itu ditiadakan iman pada seorang, ditiadakan keislaman ada pada seorang apabila seseorang tadi bertawakal tidak kepada Allah, atau dia tawakal kepada selain Allah yang sementara tidak mampu kecuali Allah. Misal saja orang itu tawakal kepada ashabul kubur, penghuni kubur, siapapun, atau kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, atau wasailil awthan,
atau semua sesembahan atau patung-patung. Ya, maka yang seperti ini maka tidak pantas dan keislaman dia pun akan tidak ada. Demikian pula keislaman dia, keimanan atau keislaman dia. Maka tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah adalah kewajiban. Karena itu sebuah kewajiban yang menjadi syarat iman dan Islam, maka wajib harus dimurnikan hanya untuk Allah. Dan tawakal adalah kumpulan dari macam-macam ibadah. Bahkan tawakal setinggi-tinggi kedudukan tauhid. Tawakal adalah sebesar-besar tauhid dan juga tujuan tauhid. Artinya ibadah kepada Allah. Maka akan menumbuhkan tentunya apa? Tawakal yang benar kepada Allah, yakni amalan-amalan soleh. Apabila dia pun bersandar kepada Allah dalam semua urusan agama dan dunia dia, tidak kepada selain Allah, dan kemudian lurus ketulusan tawakal dia, ya, wa muamalatuh ma Allah, maka apa namanya, di dalam berkaulannya dia bersama Allah tabaraka wa taala, maka tentu dia akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Maka saya mengingatkan kita, wa ma raja ahadun makhluqan wa la tawakkal alaih illa khaba dhannahu fi. Nah, maka tidak ada seseorang yang dia berharap hanya kepada makhluk. Ingat, kalau antum ini berharap hanya kepada makhluk dan tidak seorang itu tawakal kecuali kepada makhluk, maka dia apa? Akan menyesal sangkaan dia tadi. Maka kalau orang itu tawakalnya, bersandarnya kepada manusia, maka dia bisa rugi berlipat-lipat. Belum tentu. Yang jelas dia berdosa. Demikian pula tawakal itu apa? Di antara kedudukan yang tertinggi. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, termasuk ibadah meminta pertolongan tadi. Maka tidaklah seseorang menghasilkan kesempurnaan tauhid dan macam-macam tauhid yang ketiga kecuali dengan apa? Kesempurnaan tawakal dia hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Nah ini kesempurnaan tauhid. Allah adalah Rabbnya timur dan barat. Tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Maka jadikan Allah menjadi wakilmu. Makanya ketika Ibrahim Al-Khalil mendapatkan ujian, dia harus dibakar oleh Raja Namrud, ketika Allah pun berfirman, ya nakuni barta wa salaman ala Ibrahim, maka dia pula ada kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan tentunya sebaik-baik wakil. Apa wakil? Yang memang kita berserah diri kepada dia. Kita pasrahkan urusan-urusan kita yang tidak ada siapapun yang mampu kecuali Allah. Ya kan? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tentu Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini penting. Ini diluruskan. Ya. Nah, jadi kalau orang itu berharap dan tawakal kepada manusia, maka dia akan mengalami penyesalan. Maka jangan tawakal kepada manusia. Tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, barang siapa bersandar kepada sesuatu, maka Allah jadikan dia akan terikat dengan sesuatu itu. Ingat, ini penting. Wal ayatu fil amri bihi katsiratun jiddan, dan ayat-ayat dalam perkara tawakal banyak sekali. Dan bahkan kalau orang itu tawakal kepada Allah itu benar,
maka Allah akan mencukupkan. Dalilnya apa? Pada surah At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Barang siapa yang bersandar, berserah diri dalam hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah, maka Allah yang akan mencukupkan dia. Termasuk apa tadi? Rizki. Ya, rizki. Kesehatan. Kesembuhan dari penyakit, keselamatan dari mara bahaya. Ya, Allah cukupkan dia. Innallaha balighu amri. Sungguh Allah akan menyampaikan urusannya. Allah akan menyampaikan urusannya. Karena tawakalnya hamba tadi benar hanya kepada Allah, ya Allah akan sampaikan urusan dia. Maka Imam Al-Qayyim pun menyebutkan tentang firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka bertawakallah kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka faja'ala tawakkul 'ala Allah syartan fil iman, maka menjadikan tawakal kepada Allah menjadi syarat tentang iman. Ini menjelaskan apa? Ala intifa'il iman. Artinya kalau orang itu tidak tawakal hanya kepada Allah, tawakal kepada yang lainnya, maka berarti apa maknanya? Meniadakan keimanan ada pada diri dia. Setiap kuat iman hamba, tentunya tawakal yang ada pada diri dia juga kuat, akan bertambah lebih kuat. Ingat, kalau ketika kuat iman seorang hamba kepada Allah, maka tentunya apa? Tawakal dia kepada Allah juga lebih kuat. Dan apabila lemah iman seseorang, tentu pula akan lemah tawakal dia kepada Allah. Apabila tawakal dia lemah, maka berarti menunjukkan dalil atas lemahnya iman, dan itu pasti seperti itu. Allah Ta'ala fi mawadhi'i min kitabih, dan Allah Ta'ala telah menempatkan bab di dalam kitabnya yang mengumpulkan antara tawakal dan ibadah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan begitu, mengumpulkan antara apa tadi? Tawakal dan ibadah. Mengumpulkan tawakal dengan iman, mengumpulkan tawakal dengan takwa, mengumpulkan antara tawakal dengan Islam, tawakal dengan hidayah. Ya, maka di sini nampak sesungguhnya tawakal bersandar hanya kepada Allah sebagai pondasi untuk semua kedudukan iman. Bahkan baiknya iman juga akan menentukan baiknya semua amal-amal dia dalam Islam. Kalau tawakalnya bagus. Dan sesungguhnya tawakal kedudukannya seperti apa? Di dalam diri seseorang bagi hamba ibarat kepala dari tubuh. Tentunya kepala pun tidak akan tegak kecuali dengan badan. Maka demikian pula tidak akan tegak iman dan kedudukannya dan amalnya kecuali apa? Ya tawakal tadi. Jadi imannya antum akan benar, ya, kuat, tergantung bagaimana tawakal antum. Berkaitan dengan apa? Tawakal antum kepada Allah atau justru kepada selainnya. Jadi kalau orang itu bersandarnya, tawakalnya kepada makhluk saja, ya tentu lemah iman dia, bahkan tidak ada imannya. Allah Ta'ala menjadikan tawakal termasuk tanda yang nampak dari sifat mukmin. Tanda yang paling kuat sifat atau tanda yang paling nampak sifat mukmin adalah tawakal. Coba perhatikan ketika Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang dianggap beriman itu siapa? Orang-orang apabila disebut Allah maka hatinya bergetar, hati-hati mereka bergetar. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka. Apabila dan kepada Rabb yang mereka bersandar. Ya'tamiduna alaihi biqulubihim. Artinya apa?
mereka bersandar kepada Allah orang beriman tadi dengan hati-hati mereka. Tentu dia tidak berharap kepada selain Allah. Ini menunjukkan dalam ayat ini sifat mukmin yang benar dengan 3 kedudukan di antara kedudukan-kedudukan yang baik. Pertama, al-khauf, rasa takut, bertambahnya iman, demikian pula tawakal kepada Allah. Ini ada 3. Ya, ini sifat mukmin yang benar-benar mukmin, maka pada 3 kedudukan tadi. Dan ini dari kedudukan yang mulia, kedudukan yang bagus. Khauf karena hatinya bergetar ketika disebut nama Allah, bertambah iman, dan tawakal hanya kepada Allah semata. Nah, kemudian berikutnya tawakal kepada Allah. Nah, tawakal kepada Allah tentu tidaklah meniadakan as-sa'i, usaha, fil asbab, dalam sebab, wal akhdhu biha, mengambil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan apa yang ditakdirkan, dan tentunya terikat dengan sebab. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk memberi sebab, ya, memberi sebab ma'a amrihi bitawakkul, bersamaan dengan urusan tadi dengan tawakal, dan mengambil dengan sebab tadi taat untuk Allah, karena Allah perintahkan itu. Dan ini adalah amalan-amalan yang nampak badan, dan adapun tawakal amalan-amalan hati, dan itu adalah iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, ambil sebab. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum, wahai orang beriman, ambil senjatamu, bersiap-siap kalian pergi berperang. Ya kan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ila akhir ayat. Dan persiapkan bagi mereka apa yang artinya untuk menghadapi mereka musuh kalian, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Jadi latihan, punya kekuatan, iman termasuk pula apa? Ketika kita ingin mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, maka Allah katakan apabila kalian telah selesai sholat Jumat, bertebarlah di bumi dan mencari dari karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, habis ya waktu dulu insyaallah ta'ala, dan insyaallah bab ini masih masalah tawakal, masih ada beberapa hal yang memang kita harus mendalami. Di samping kita sudah paham bagaimana tawakal dan macam-macamnya tadi, agar kita tidak terjatuh kepada tawakal yang salah, sehingga kita terjatuh pada syirkun akbar. Maka demikian pula ketika tawakal kepada Allah, bukan berarti seseorang itu tidak mengambil sebab, ada usaha, maka tetap, dan Allah takdirkan segala sesuatu, maka dengan sebab dan terikat dengan sebab tadi. Sebagaimana tadi ayat-ayat yang sudah kita pahami. Ketika kita mau dapat kemenangan menghadapi lawan musuh, berarti bawa senjata, memiliki persiapan. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki, kita harus bertebaran di muka bumi. Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.